jadi ruang rapat Komisi 9 atau untuk seluruh itu anggota PDIP di sini? Ya, ini namanya ruang rapat praksi. Oh, praksi. Jadi digunakan ketika rapat-rapat praksi, baik itu pimpinan praksi, kemudian pimpinan Kapoksi, ada namanya Poksi kelompok praksi, kelompok komisi gitu ya. Jadi anggota PDI Perjuangan itu kan DPR RI-nya ada 128. Nah kalau rapat semua secara keseluruhan tidak di ruangan ini, ada di ruangan yang lebih besar lagi, di Gedung Kura-Kura disebut di sini. Nah di situ kalau rapat secara keseluruhan anggota praksi. Tapi kalau di sini ya rapat-rapat yang sifatnya teknis antar komisi maupun praksi dengan kelompok komisi seperti itu. Nih abang ini kan sekarang di Komisi 9 bang ya? 11. Oh 11, sorry bang. Ya. Komisi 11 itu lebih ke apa? Ke Bappenas ya, minta kerjanya bang ya? Iya, Bappenas, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Iya. kan. Artinya abang ini konsen dengan masalah pembangunan Indonesia gitu kan? Iya, perekonomian. Perekonomian ya, rencana pembangunan Indonesia ke depan. Nah, sekarang kita ngobrol nih bang mengenai masalah koalisi bang dan calon presiden ke depan nih bang ya. Nah, abang ini yang sangat vokal untuk menggaungkan bahwa Jokowi atau presiden sudah 2 periode tidak boleh lagi untuk melanjutkan gitu kan bang ya. Gitu kan? Artinya abang konsen gitu kan terhadap mengenai siklus pemilu itu harus berjalan dengan perundang-undangan yang ada gitu kan. Dan juga mungkin juga abang konsen nih bang ya dengan pembangunan ke depan. Khususnya kan Jokowi ini kan sekarang sedang membangun nih kan, membangun dan wabil khusus lagi nih bang mengenai IKN kan. Nah artinya presiden menurut persisi abang itu kan yang ke depan pengganti Jokowi itu harus presiden yang legasinya Jokowi. Artinya presiden yang mendukung semua program-program kerja Jokowi. Seperti itu bang? Atau gimana menurut pandangan abang? Iya, pertama kan jadi begini, kalau PDI Perjuangan itu belum memutuskan calon lah ya. Nanti itu domainnya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Tetapi PDI Perjuangan berpandangan bahwa ya pembangunan ini harus berkesinambungan. Tidak boleh terputus hanya karena presidennya ganti kemudian programnya ganti. Apapun kesinambungan pembangunan ini menjadi penting dan utama buat kita menata bangsa ini. Nah, kenapa PDI Perjuangan selalu berpandangan ya ini harus dilanjutkan kesinambungan ke program pemerintah yang sudah dikerjakan saat ini. Nah, tinggal nanti ya pemerintahan berikut itu memperkuat sisi-sisi pembangunan lainnya. Umpama kalau saat ini fokusnya adalah pada infrastruktur, ke depan itu bisa penguatan selain infrastruktur, penguatan pada mental dan karakter bangsanya. Nah, masuk ke dalam aspek-aspek pemberdayaan lainnya. Nah, sekarang ini kan pemerintah sudah bagus ini memulai pembangunan dan bisa diakselerasi dengan cepat gitu ya dalam masa satu periode dan periode kedua yang sedang berjalan ini. Nah, sudah mulai terlihat nih ekosistem yang tercipta di berbagai sektor usaha dan sektor pembangunan gitu. Nah, ini menjadi penting menurut kita pemerintah ke depan itu harus bisa melanjutkan. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara siapa sih calon presiden ke depan, ya bagi kami PDI Perjuangan berpandangan calon presiden ke depan itu yang bisa melanjutkan kesinambungan kepemimpinan ini. Karena apa? Semua pembangunan ini adalah dibiayai dengan anggaran uang rakyat, APBN. Tidak boleh ada program-program yang buat masyarakat itu kemudian terhenti hanya karena kebijakan politiknya berbeda gitu. Sayang kan mubazir duit rakyat itu gitu. Nah, menurut pandangan abang nih ya, apakah Jokowi sudah on the track dalam membangun Indonesia gitu kan? Kalau sudah on the track dan juga tadi Bang Masinton sampaikan bahwa harus penggantinya harus kesinambungan gitu kan? Nah, kenapa malah gitu kan? Sebagian mungkin di PDIP saya nggak tahu kan, apakah ada pendukung di orang PDIP yang mendukung Jokowi 3 periode gitu kan? Bukankah dengan Jokowi 3 periode ini menguntungkan PDIP bang? Gitu kan? Nah, artinya apa? Agar pembangunan itu bisa terus dijaga gitu kan? Kenapa malah menentang gitu kan? Nah, kita kan nggak tahu presiden ke depan apakah akan melanjutkan yang sudah dibangun Jokowi atau tidak gitu kan? Tadi dari
tracknya Jokowi dulu nih kan, menurut abang seperti apa? Dan kenapa harus ditolak gitu kan ide Jokowi 3 periode? Jadi begini, kalau kita bicara keuntungan orang per orang atau kelompok per kelompok, ya kita diuntungkan. Ya. Gitu loh dengan Pak Jokowi lanjut kembali. Tetapi kita bicara hari ini kan bukan orang per orang atau kelompok per kelompok atau partai per partai, tapi kita bicara hari ini adalah kepentingan bangsa kita, ya. Kepentingan dalam aspek pendewasaan demokrasi kita, memastikan proses demokrasi ini berjalan dan memiliki kepastian. Artinya apa? Masa jabatan itu ya kalau kita sudah batasi 2 periode, ya sudah 2 periode. Kita harus saklek di situ. Disitulah komitmen kita dalam melaksanakan ketatanegaraan tadi. Nah, artinya kalau sudah 2 periode ya sudah, gitu loh. Meskipun umpama nih, kalau Pak Jokowi dilanjutkan PDI Perjuangan diuntungkan mungkin begitu ya. Tapi PDI Perjuangan tidak akan mengambil langkah itu. PDI Perjuangan melalui Bu Mega maupun Mbak Puan ya, komit untuk menjaga reformasi dan demokrasi itu. Nah, Bu Mega mengingatkan supaya pemimpin itu jangan silau, pemimpin itu jangan terlena dengan puja-puji. Bisa seketika nanti pujian itu bisa berubah menjadi caci makian kok gitu ya. Maka kita konsisten lah pada aturan itu. Konstitusi kita sudah membatasi masa jabatan presiden itu 5 tahun dan 2 periode seperti itu. Artinya sudah sesuatu yang sudah pakem dan tidak boleh dikotak-katik mengenai presiden 2 periode itu Bang ya? Iya, karena memang itulah aturan kita, gitu loh. Nggak boleh keluar dari pakem itu. Kalau keluar dari pakem itu 3 periode, memang nggak ada jaminan nanti jadi 4 periode, 5 periode, ya sama aja seperti rejim sebelumnya. Sementara kan lahirnya reformasi ini adalah koreksi kita terhadap pelaksanaan rejim Orde Baru di mana masa jabatan itu tidak dibatasi. Maka diamandemenlah Undang-Undang Dasar 45 itu dan dipertegas di situ pembatasan periode masa jabatan presiden. Oke, sekarang berkaitan dengan pencapresan nih Bang ya, walaupun PDIP ini kan belum ada calon yang secara tegas siapa sih calon dari PDIP Bang ya. Sekarang kan sudah terdengar nih kan, malah sudah ada yang hiruk pikuk gitu kan, calon-calon bahkan yang sudah dideklarasi gitu kan. Nah, ada calon mungkin kan, ya langsung kita sebut aja Bang, nggak masalah Bang ya. Siapa yang deklarasi? Mungkin satu-satu partai teman abang dulu gitu kan. Artinya kalau menurut pandang abang gitu kan, tadi abang sampaikan kan bahwa calon presiden yang mendatang tuh harus kesinambungan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Iya. Artinya kalau ada presiden yang sudah dicap sebagai antitesanya Jokowi, apakah harus ditolak Bang? Ya itu kan nanti masyarakat yang menilai. Nah, kita bukan masyarakat. Tapi hari ini, abang atau menurut PDIP Bang? Hari ini kan gini, belum ada capres ya. Ya. Bahwa ada yang mendeklarasi partai, ada yang mendeklarasi, tapi masih bakal calon. Ya. Masih bakal calon, belum capres. Ya. Karena apa? Pertama itu syarat yang diatur oleh perundang-undangan itu kan presiden threshold-nya harus terpenuhi. 20% dari kursi DPR. Nah maka kalau ada partai yang mendeklarasikan itu masih bakal calon presiden. Karena syaratnya harus terpenuhi dulu 20% tadi. Nah, kalau di antitesa, menyebut sebagai sebuah antitesa, sebutkan dong antitesanya apa. Kalau dia bicara perubahan, sampaikan konsep perubahannya apa. Apa sih yang mau dirubah? Jangan cuma perubahan itu cuma di tagline aja tuh. Perubahan gitu. Nah, saya rasa masyarakat kita sudah pintar lah ya untuk melihat kalau bicara perubahan ya, ayo substansi perubahannya apa. Jadi ruang perdebatannya adalah ruang perdebatan yang programatik gitu dengan ide, bukan kemudian hanya sebatas tagline. Artinya ya walaupun mungkin PDIP
belum ada calon yang akan dideklarasikan kan? Kalau nggak salah bulan Juni Bang ya, nanti Bang ya, rencananya Bang ya. PDI Perjuangan akan mendeklarasikan calonnya itu kalau kita merujuk pada pidato Bu Megawati pada HUT PDI Perjuangan bulan Januari bulan lalu, ya nanti kemungkinan bulan Juni. Pak Sekjen juga menyampaikan seperti itu. Ya insya Allah nanti ya bulan Juni sudah ada nama yang diumumkan. Nah, kira-kira clue-nya Bang, Abang kan kalau nggak salah nih dulu termasuk anggota Dewan Kolonel Bang ya. Itu gimana Bang ceritanya kan sampai Abang dilaporkan kan ke Mahkamah Partai ini? Kalau clue-nya itu ya pastilah kepemimpinan yang diusung PDI Perjuangan itu pasti kepemimpinan yang memiliki keberpihakan terhadap rakyat, memahami ideologi program perjuangan kepartaian, memahami garis-garis pemikiran Bung Karno dan melaksanakan program-program perjuangan PDI Perjuangan seperti itu. Pasti itulah kepemimpinan yang akan disajikan oleh PDI Perjuangan. Nah, kepemimpinan yang bisa mengutamakan kepentingan rakyat, kepemimpinan yang bisa mengedepankan kedaulatan Indonesia dalam forum-forum internasional, dan kemudian mampu menjaga kebinekaan di Indonesia. Nah, itulah kepemimpinan yang akan disajikan oleh PDI Perjuangan. Kepemimpinan yang punya karakter kuat terhadap nilai-nilai kerakyatan dan kepemimpinan yang kuat dalam melaksanakan dan menjaga kemajemukan dalam kebangsaan kita. Nah, kalau kami amati nih kan, Abang ini kan cukup vokal untuk mengusung Puan Maharani Bang ya. Nah, kenapa Puan Bang? Kalau dari sisi mungkin ya, mohon maaf Bang ya, dari pengamatan kami gitu kan, hasil-hasil daripada survei atau apa kan, elektabilitasnya jauh dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Kenapa Abang percaya gitu kan bahwa Puan lah bisa menjadi calon istilahnya penerus gitu kan kebijakan Jokowi ke depan? Apa sih ada di Puan itu gitu Bang? Kalau kami kan melihat sosok kepemimpinan itu, kami keluar dari cara pandang konvensional yang berbasis survei, bukan itu. Keluar dari basis pencitraan. Yang kami ukur adalah kepemimpinan substantif, kepemimpinan yang punya karakter, kepemimpinan yang memiliki rekam jejak, dan kepemimpinan yang memiliki satunya kata dan perbuatan. Nah, maka kalau Mbak Puan kami usung, kami suarakan, ya itu kami suarakan lah. Artinya bahwa kader-kader di PDI Perjuangan ini ya banyak yang mumpuni, karena apapun PDI Perjuangan ini memang partai yang selalu melahirkan kader-kader kepemimpinan, dan kader-kader PDI Perjuangan ini memang disiapkan untuk memimpin, baik itu pemimpin di daerah, pemimpin di pusat gitu ya, memimpin pemerintahan gitu ya, dan juga memimpin di legislatif. Nah, bagi kami kan ya sebagai kader partai ya tentu kalau ditanya preferensinya siapa, kan gitu ya, sebagai kader partai ya, kalau kami ya preferensinya ke Mbak Puan. Tetapi kalau keputusan itu ya Ibu Megawati, ya gitu Mas. Jadi kita tunggu nanti Ibu Megawati. Nah, begini Bang, saat ini walaupun calon presiden yang tadi saya sebutkan gitu Bang ya, dari sisi mungkin PT-nya belum masuk gitu Bang, tapi kan sudah roadshow kemana-mana nih Bang kan, dan diidentikan itu kan dengan suara umat Islam, gitu kan? Artinya mereka sekarang sedang giat untuk mengakumulasikan suara umat Islam, gitu kan? Nah, PDIP sendiri gimana memandang ini Bang? Apakah suara umat Islam ini tidak dipandang nih oleh PDIP atau merasa ada kok sebagian umat Islam yang akan dukung PDIP gitu kan? Bagaimana menurut pandangan Abang? PDI Perjuangan dari sejak zaman Bung Karno ya, masih dulu PNI. Kan cikal bakal PDI Perjuangan itu ya PNI ya, kemudian difusikan ada PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, Parkindo gitu ya. Nah, jadi dari dulu ya Bung Karno itu berjuangnya sama
selain kaum nasionalis, ya sekutu terdekatnya itu adalah kawan berjuangnya, kira-kira gitu kita sebut, adalah kaum Islam kebangsaan, baik itu dengan NU, Muhammadiyah, gitu ya. Nah, disitulah bahwa kalau PDI Perjuangan ya, kalau dikatakan sama kelompok Islam ya sangat dekat. Bung Karno juga dulu menginspirasi melalui konferensi Asia Afrika ya sebagai forum internasional ya memfasilitasi kebangkitan dan kemerdekaan buat negara-negara Islam yang terjajah pada saat itu. Ada Tunisia, ada Sudan, gitu loh, ada Maroko, gitu. Ada Aljazair, nah itu. Nah artinya apa? PDI Perjuangan, ya dari dulu itu ya dekat dengan Islam. Jadi kalau ada yang coba mendikotomikan antara kaum nasionalis dengan kelompok Islam, menurut saya menjadi sangat tidak relevan. Iya. Nah, kalau sekarang Pak ada yang mencoba melakukan politisasi identitas suku, agama, ras antar golongan, menurut saya tidak di situ lagi perdebatan identitasnya. Nah, perdebatan identitasnya harusnya adalah program. Identitas apa? Oke, saya pro oligarki atau identitas apa? Identitas kerakyatan. Ini programnya pro kerakyatan atau pro pemodal gitu kan. Sehingga perdebatan-perdebatan Pilpres itu tidak lagi persoalan sara, tapi perdebatan yang programatik dan bisa dievaluasi dan bisa diperdebatkan secara rasional oleh seluruh warga negara, gitu Bang. Oke Bang, nah mengenai apa koalisi yang ada sekarang Bang kan, yang lain kan sudah sibuk nih Bang, ada koalisi Indonesia Baru, ada koalisi Perubahan, ada yang sudah ya kawin secara ini mungkin ya diam-diam atau enggak diam-diam juga kan, antara Gerindra dengan PKB walaupun belum deklarasi ya koalisi apa gitu kan. Artinya nih PDIP nggak worry Bang melihat yang lain sudah koalisi atau percaya diri kan, karena sudah bisa mengusung dengan sendiri kan. Nah, seperti apa menurut Abang? Karakteristik PDI Perjuangan tuh karakteristiknya gotong royong, Mas. Ya. Jadi PDI Perjuangan itu tidak pernah berjuang sendiri, gitu loh. Selalu aspek yang pertama itu adalah gotong royong, kebersamaan. Kalau kebersamaan berarti ya dia menjalin kerjasama. Dan PDI Perjuangan sangat terbuka. Dan saat ini koalisi-koalisi ini kan menurut saya ya, dalam pandangan saya yang sifatnya masih relatif cair lah. Koalisi yang belum klop juga semua satu sama lain ini. Jadi tapi nggak apa-apa, semua partai kan harus melakukan itu. Nah, bagi PD Perjuangan komunikasi politik itu tetap berjalan, baik itu dengan Golkar, baik itu dengan Gerindra, baik itu dengan PKB, dengan PAN, P3 dan lain-lain, gitu. Nah, kapan akan diumumkan nanti kerjasamanya? Nanti ya mungkin berbarengan dengan mengumumkan calon presiden yang akan diusung oleh PD Perjuangan. Nah, menurut pandangan Abang nih kan, koalisi-koalisi yang ada kan, koalisi Indonesia Baru, koalisi Perubahan gitu kan, apakah ini hanya sekedar kepentingan politik semata gitu kan, kekuasaan gitu kan, untuk segera menggalang kekuatan, atau memang ada satu gagasan yang ingin dilontarkan ke masyarakat itu kan, bahwa Indonesia ke depan harus seperti ini gitu. Enggak, saya melihat lontaran gagasan belum ya. Belum ada ya. Yang saya lihat tuh koalisi antar partai politik di Indonesia itu koalisinya sangat cair. Ya. Dan kenapa saya katakan begitu? Karena koalisi basicnya kepentingan jangka pendek aja, bukan koalisi yang sifatnya permanen bicara tentang ideologi atau ide program yang sama gitu. Jadi koalisinya bisa berubah-berubah saat ini karena dia dibangun atas kepentingan, koalisi kepentingan gitu. Tapi kalau koalisinya dibangun atas dasar program yang sama, ya, dia akan bisa panjang, kokoh gitu. Nah Bang, ini mungkin ada pertanyaan yang agak ini kan, menurut saya nih Bang kan. Kalau seandainya nih Bang, seandainya Bang ya, PDIP memutuskan mencalonkan Puan.
akhirnya Ganjar diambil oleh koalisi lain, gitu kan. Nah, gimana menurut abang gitu kan? Apakah PDIP akan merapat ke sana atau tetap percaya diri gitu kan, mengusung sendiri Puan Maharani? Ya Gimana pendapat tapi kan kalau kami itu ya jarang berandai-andai lah gitu lah. Ya. Nah, intinya yang saya mau sampaikan adalah tugas partai politik itu kan satu, rekrutmen, kaderisasi, melakukan agregasi dan artikulasi. Nah, maka ya partai politik seharusnya adalah dia harus menyiapkan kader-kadernya, gitu loh. Kader-kadernya untuk didorong menjadi kader pemimpin, untuk dicalonkan seperti itu. Bahwa nanti komprominya siapa-siapa, ya kompromi antar partai politik dengan kader-kader partai politiknya. Nah, bukan dengan mencomot kader partai lain atau mencomot orang yang bukan orang partai gitu ya. Nah, itu menurut saya tidak pas juga peran dan fungsi partai politik tadi. Mana fungsi kaderisasinya, iya kan? Nah, kalau itu nggak ada, ya sama aja partai politik dibentuk ya dan menyediakan diri partainya sebagai taksi online yang siapapun boleh naik dan siapapun bisa request, order gitu loh. Nah, harusnya partai politik itu adalah dia memperkuat fungsi-fungsi kaderisasi, artikulasi dan agregasi tadi itu, sehingga benar-benar dalam ruang kontestasi momentum politik apapun, partai politik itu sudah siap dengan kadernya, siap dengan gagasannya, siap dengan program perjuangannya seperti itu. Oke Bang, ya. Ini ada titipan pertanyaan dari pemirsa nih Bang. Oh siap. Tapi Abang harus jawab cepat nih Bang. Iya boleh. Karena pemirsa ingin tahu nih seperti apa sih Bang Masinton itu. Iya. Kan? Oke Bang ya, nggak usah harus dianalisa dulu jawabannya. Oh ya oke. Langsung jawab Bang ya. Oh ya. 1 detik itu. langsung Abang jawab. Oke Bang ya. Iya siap. Saya nanya ada beberapa pertanyaan nih Bang. Oke. Lapo tua atau kopi shop? Oi kopi. Kopi. Ganjar, Puan Maharani. Puan. Soekarno, Jokowi. Hah? Itu pasti Soekarno. Oh, Soekarno. PSMS Medan, Persija. Persija. Karena anak Jakarta. Wah, anak Jakarta. Oh, ini nggak loyal nih sama Medan. Ini macam mana ini? The Jack. Ditolak sama orang Medan nih. Marganya bisa dicabut ini. Merah, putih. Merah. Oke pemirsa, kita sudah tuntaskan bincang-bincang dengan Bang Masinton. Mudah-mudahan ini memberikan satu wacana ya Bang ya. Tadi beberapa hal, ide, gagasan Bang Masinton cukup menarik. Kita kita kaji gitu kan. Oke Bang, sebagai penutup bisa sampaikan ide, gagasan atau apa pesan terhadap masyarakat. Khususnya mungkin kaum milenial Bang, yang saat ini mungkin akan menjadi suara yang terbanyak Bang ya. Kalau nggak salah 70% saat ini pemilih milenial kan Bang ya. Oke. Iya, ayo anak muda, khususnya anak-anak milenial saat ini, saatnya bersuara, saatnya bersikap menentukan masa depan bangsa. Anak-anak milenial harus menjadi motor bagi sejarah kebangkitan Indonesia. 2024 itu adalah momentum demokrasi yang harus kita laksanakan dengan riang gembira, dan saya yakin teman-teman milenial semuanya menyambut dengan riang gembira. Demokrasi itu harus mendatangkan keceriaan, bukan ketakutan. Setuju ya? Jadi mari kita maknai 2024 ini sebagai momentum kebangkitan anak-anak muda milenial Indonesia membangun sejarah kejayaan dan kebangkitan Indonesia merdeka.